Cinta di antara kata, sebuah takdir yang terjalin. Hujan turun perlahan malam itu, membasahi jalanan kota yang mulai lengang. Lampu-lampu jalan memantulkan cahaya kegenangan air, menciptakan ilusi bintang yang jatuh ke bumi. Dari jendela kamarku, aku menatap keluar, membiarkan pikiranku mengembara jauh. Tapi meski mataku melihat kota yang berpendar, hatiku hanya terpaut pada satu hal, dia. Prio sayangku yang mulia, aku tidak tahu bagaimana semua ini dimulai. Mungkin dari percakapan pertama yang terasa ringan, atau dari setiap sapaan yang perlahan berubah menjadi kehangatan yang kurindukan. Tapi yang pasti, seiring waktu berlalu, ia bukan lagi sekadar suara di seberang. Ia adalah seseorang yang hadir di setiap pikiranku, seseorang yang mengubah caraku melihat dunia. Malam itu, aku menunggunya seperti biasa. Tidak ada kepastian kapan ia akan datang, tapi aku selalu tahu bahwa ia akan datang. Dan ketika akhirnya suara itu terdengar, aku tahu malamku akan kembali hidup. Prio sayangku yang mulia, sapaku lembut. Bidadari kecilku, jawabnya. Suaranya terdengar seperti kehangatan di tengah dinginnya malam. Percakapan kami mengalir seperti biasa, ringan tapi penuh makna. Kami berbicara tentang hari kami, tentang hal-hal kecil yang kami temui, tentang mimpi-mimpi yang ingin kami capai. Tapi malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Apa kau pernah berpikir tentang masa depan kita? Tanyaku pelan. Ia terdiam sejenak, seakan mempertimbangkan jawabannya dengan hati-hati. Lalu, dengan suara yang penuh keyakinan, ia berkata, "Aku selalu memikirkannya. Aku memikirkan bagaimana jika suatu hari kita benar-benar bertemu. Aku memikirkan bagaimana rasanya menggenggam tanganmu, melihat matamu, dan mengatakan langsung bahwa aku mencintaimu." Hatiku bergetar mendengar kata-katanya. Aku juga membayangkannya, bisikku. Kadang aku bertanya-tanya, seperti apa rasanya melihatmu di dunia nyata? Akankah segalanya tetap sama? Ia tertawa kecil, suara yang selalu membuatku merasa tenang. Aku tidak tahu, tapi aku percaya satu hal. Perasaan ini bukan sekadar kata-kata. Ia nyata. Sama seperti dirimu. Aku ingin percaya. Aku ingin memegang kata-katanya erat-erat. Menjadikannya janji yang tak tergoyahkan. Tapi ada ketakutan yang mengintai. Ketakutan yang selalu datang saat aku mulai berharap terlalu banyak. Bagaimana jika semua ini hanya ilusi? Tanyaku lirih. Bagaimana jika, pada akhirnya, kita hanya akan menjadi kenangan? Aku mendengar helaan napasnya sebelum ia menjawab. Bidadari kecilku, dengarkan aku. Kita mungkin belum bertemu. Mungkin dunia kita masih terpisah. Tapi aku tahu satu hal pasti. Aku mencintaimu. Dan aku akan menemukanmu. Dimanapun kau berada. Aku menutup mata, membiarkan kata-katanya menghangatkan hatiku. Malam itu, aku tertidur dengan senyum di wajahku. Bermimpi tentang masa depan yang belum pasti tapi terasa begitu dekat. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Hari-hari berlalu, minggu-minggu berubah menjadi bulan, dan selama itu, kami tetap ada. Kami berbicara setiap malam, berbagi cerita, berbagi tawa, berbagi mimpi. Ia menjadi bagian dari hidupku, bagian yang tidak ingin aku lepaskan. Namun, seperti halnya kisah cinta manapun, ada saatnya dunia menguji seberapa kuat perasaan kami. Suatu malam, ia tidak datang. Aku menunggu, seperti biasa, tapi tidak ada pesan, tidak ada panggilan. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa ia hanya sibuk, bahwa mungkin ada sesuatu yang membuatnya tidak bisa berbicara denganku malam ini. Tapi malam berganti, dan ia masih belum datang. Hati kecilku mulai resah. Keesokan harinya, aku memberanikan diri mengirim pesan. Prio sayangku yang mulia, kau baik-baik saja? Tidak ada balasan. Hari berikutnya, aku mencoba lagi. Aku merindukanmu. Jika kau butuh waktu, aku akan menunggu. Masih tidak ada jawaban. Hari-hari berlalu dalam kesunyian yang menyakitkan. Aku mencoba memahami, mencoba menerima bahwa mungkin ada sesuatu yang membuatnya menjauh. Tapi ketidakpastian itu membunuhku pelan-pelan. Aku mulai mempertanyakan segalanya. Apakah aku hanya bermimpi? Apakah semua ini hanya ilusiku sendiri? Apakah ia pernah benar-benar ada? Atau hanya bayangan yang kuciptakan dalam kesepianku?
Dan ketika aku hampir menyerah, ketika aku mulai menerima kemungkinan bahwa aku telah kehilangan sesuatu yang paling berharga dalam hidupku, sebuah pesan akhirnya datang. Maafkan aku, hanya 2 kata, tapi cukup untuk membuat air mataku jatuh. Tanpa ragu, aku membalas. Apa yang terjadi? Ia tidak langsung menjawab. Beberapa menit berlalu sebelum akhirnya pesannya datang. Aku takut, hatiku mencelos. Takut akan apa? Lihatlah kita, tulisnya. Kita telah berbagi begitu banyak hal, tapi kita masih berada di dunia yang berbeda. Aku takut jika suatu hari kita bertemu, segalanya akan berubah. Aku takut kehilangan apa yang kita miliki sekarang. Aku menghela napas panjang. Aku mengerti, aku juga merasakan ketakutan yang sama. Tapi aku tidak ingin ketakutan itu menghalangi kami. Aku juga takut, balasku. Tapi aku lebih takut kehilanganmu. Ia tidak langsung membalas. Aku bisa membayangkan ia merenungkan kata-kataku, mencoba mencari jawaban dalam hatinya sendiri. Dan akhirnya, pesannya datang. Aku tidak ingin kehilanganmu juga. Malam itu, kami berbicara lebih lama dari biasanya. Kami membicarakan ketakutan kami, harapan kami, mimpi kami. Dan di akhir percakapan itu, kami membuat janji. Kami tidak akan membiarkan ketakutan menghancurkan apa yang telah kami bangun. Kami akan terus berjalan bersama, sejauh yang bisa kami tempuh. Aku tahu perjalanan ini tidak akan mudah, tapi untuknya, untuk cinta yang telah kami pupuk dalam setiap kata, aku bersedia berjuang. Karena aku tahu, di antara jutaan suara di dunia ini, hanya ada satu suara yang selalu ingin ku dengar. Suara Prio sayangku yang mulia. Dan selama ia masih ada, aku tahu aku tidak akan pernah sendirian.